Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini bertemu dengan saya, Ibu Maya Utami Dewi, Ekskom Enkom. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Untuk pengenalan, saya adalah dosen dari Tekom Semarang, khususnya Tekom 605 Semarang. Baiklah, pada semester ini kebetulan saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah Sistem Operasi, di mana dalam satu semester nanti itu kita ada 16 kali pertemuan, ya, di mana pada pertemuan yang ke-8 dan ke-16, untuk ke-8 itu kita nanti ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian untuk pertemuan ke-16-nya kita nanti ada UAS untuk ujian akhir semester. Nah, dalam penilaian dari satu semester itu meliputi 1 absensi, kemudian yang kedua dari nilai tugas, kemudian yang ketiga dari nilai ujian. Nah, meskipun kita melakukan perkuliahan secara online, saya harapkan semua mahasiswa tetap melaksanakan 3 hal ini. Jadi absensi, ya, jangan lupa melalui siakat. Kemudian yang kedua, dengan mengumpulkan tugas. Nah, untuk media pengumpulan tugas nanti masih kita pertimbangkan, ya, untuk model atau metode pengumpulannya bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah mengikuti UTS maupun UAS. Ya, jadi harapannya 3 poin ini harus bisa Anda laksanakan untuk mendapatkan nilai akhir. Ya. Nah, kemudian di sini untuk materi-materinya sendiri nanti akan dikirimkan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, kebetulan untuk kelas Sistem Operasi ini jatuhnya pada hari Jumat pagi, ya. Dan untuk materi pada pagi hari ini kebetulan sudah saya kirimkan dan bisa dibaca dulu atau dilihat dulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dibahas pada kesempatan ini. Nah, kira-kira itu dulu untuk pengantar perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi pagi hari ini. Nah, di sini kita akan langsung melihat kepada PPT-nya. Jadi kita masuk pada materi pendahuluan karena ini adalah pertemuan perdana kita, ya. Jadi ini merupakan mata kuliah umum untuk sistem operasi. Nah, di sini kita lihat ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai tujuan umum. Ya, tujuan umum dan tujuan khusus diberikannya mata kuliah sistem operasi pada semester ini. Nah, yang pertama kita bahas tujuan umum dulu. Jadi di sini memberikan gambaran umum kepada seluruh mahasiswa tentang konsep sistem operasi. Jadi bagaimana sih, apa sih sistem operasi itu, ya? Dan sebetulnya sistem operasi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi dalam penggunaan perannya dalam kehidupan sehari-hari itu cukup tinggi, apakah itu dari sisi penggunaan ponsel ataukah dari penggunaan sistem, ya. Sistem sekarang dipergunakan, ada sistem untuk pendidikan, kemudian sistem untuk kesehatan, sistem untuk perekonomian, sistem untuk pertahanan keamanan, sistem untuk informasi, dan lain-lainnya. Nah, ini kita melihat selalu terkait dengan yang namanya sistem operasi. Nah, ini kita coba memberikan sebuah gambaran tentang konsep dari sistem operasi itu seperti apa. Nah, kemudian di sini yang diambil dari konsep sistem operasi itu mulai dari
sejarah perkembangan sistem operasi sampai dengan kebutuhan penggunaan sistem operasi sesuai dengan perannya. Ya, jadi ketika kita menggunakan sistem operasi tersebut, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, misalkan saja yang simpel kita menggunakan ponsel, ya kita harus menggunakan sistem operasi sesuai dengan yang dipakai oleh ponsel, gitu ya. Kalau kita menggunakan sistem operasi untuk jaringan, ya kita harus memilih sistem operasi yang memang support untuk jaringan. Kita memilih untuk sistem operasi yang dipakai di laptop yang kita gunakan sehari-hari di rumah misalkan. Ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah konsep dari sistem operasi yang disesuaikan dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambaran secara umum. Nah, kemudian berikutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi. Saya ulangi sekali lagi, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi. Kapan sebuah sistem bisa disebut sebagai OS? Ya, konsepnya bagaimana? Perannya bagaimana dalam penggunaannya tadi? Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami komponen dan teknologi sistem operasi. Komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sistem operasi? Teknologi apa saja yang dipakai di dalam sistem operasi? Nah, ini nanti akan kita bahas dalam materi sub-sub materi berikutnya. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari sistem operasi. Ya, jadi kegunaannya itu untuk apa saja. Mungkin yang selama ini kita hanya menggunakan saja karena sekarang Anda sudah kuliah masuk ke jurusan komputer, kemudian belajar tentang ada mata kuliah sistem operasi sendiri. Nah, di situ mungkin kita mulai memahami, oh ternyata ada fungsi-fungsi khusus dari sebuah sistem operasi. Yang mungkin selama ini kita menerimanya baru fungsi umum, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan mengelola berbagai macam sistem operasi. Akhirnya, yang kita harapkan dari akhir perkuliahan ini adalah Anda bisa mengkonfigurasikan sendiri sistem operasi yang Anda inginkan, termasuk mengelola. Mengelola ini ya mulai dari bagaimana perawatannya, bagaimana memaintenance, bagaimana untuk mengatur konfigurasi dan sebagainya. Ya, jadi pengelolaan itu cukup banyak yang dibahas di sini nanti. Nah, kira-kira itu untuk tujuan umum dan tujuan khusus diberikannya mata kuliah sistem operasi kepada mahasiswa. Harapannya apa yang saya sampaikan dari tujuan umum dan tujuan khusus ini bisa dipahami. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke poin materi pada pagi hari ini. Itu ada kurang lebih 5 sub poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem operasi. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari sistem operasi. Yang ketiga, jenis sistem operasi. Yang keempat, komponen utama sistem operasi. Yang kelima, perkembangan sistem operasi. Nah, berikutnya kita melihat di sini dari sisi pengertiannya dulu. Ya, jadi pengertian sistem operasi secara umum itu adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Ya, jadi ini adalah pengertian dari sistem operasi secara umum. Ya mungkin kalau kita implementasikan dari sebuah perangkat komputer itu kan ada hardware, ada software. Untuk hardware-nya sendiri ya kita anggap sebagai mesinnya, seperti itu ya, perangkat kerasnya. Ada monitor, ada
keyboard, ada mouse, ada CPU dengan di dalamnya berbagai perangkat seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada software yang mengatur perangkat-perangkat tersebut supaya bisa bekerja. Bagaimana mouse itu bisa aktif, bagaimana monitor itu bisa nyala, bagaimana monitor bisa memberikan informasi menu-menu apa saja yang Anda inginkan untuk dipilih, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dengan mengetik lewat keyboard dan diterima oleh sistem, kemudian apa yang kita ketik itu juga bisa tampil di monitor, begitu juga output yang kita inginkan ya. Nah, ini adalah gambaran dari pengertian sistem operasi secara umum. Nah, berikutnya kita lihat dari pengertian sistem operasi secara khusus ya. Nah, di sini pemahamannya OS itu merupakan interface antara user dan perangkat keras, sehingga berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. Ya, di sini end user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi yang disediakan. Jadi pengertian benang merahnya di sini kalau saya simpulkan, OS itu interface-nya antara user dengan hardware. Hardware yang dimaksud di sini perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini ya komputer, bisa jadi mungkin ponsel, bisa jadi mungkin perangkat lain yang menggunakan model sistem operasi berbasis komputer. Ya, jadi ini perangkat keras. Nah, di sini kenapa dia menjadi interface? Karena user sebagai pengguna itu dia tidak mau tahu, dia hanya intinya taunya interaksi saja, ya, taunya komputer atau PC atau laptop Anda itu bekerja seperti itu. Alat itu bekerja. Saya bisa memasukkan data, saya bisa menerima data, saya bisa mengambil data. Ya, intinya berinteraksi saja. Nah, sementara yang menjadi perantara antara bahasanya user dengan bahasanya mesin itu adalah OS di sini. Ya, jadi dia merupakan interface atau media perantara antara user dengan perangkat keras atau dalam hal ini adalah hardware. Ini tadi pengertian sistem operasi secara khusus. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke poin berikutnya tentang fungsi dasar sistem operasi. Nah, di sini kita melihat ada 4 ya. Jadi kalau kita lihat dari gambaran yang ada di sini user ya, kemudian ini sistem operasi, kemudian ini adalah komputer yang kita samakan dengan mesin atau hardware. Nah, di dalam mesin ini kita tambahkan ada listrik, ada perintah, dan ada pengetahuan. Nah, ini nanti yang akan memberikan jawaban kepada permintaan yang ada dari user dengan media sistem operasi. Nah, di sini kita lihat fungsi yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Saya ulangi, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Kalau poin yang pertama mungkin sudah paham ya, dia menjadi media tadi kan sudah dijelaskan di pengertian OS yang pertama tadi. Nah, kalau yang kedua, mengatur dan mengawasi. Nah, ini jadi kalau misalkan kita memasukkan tambahan perangkat saja, contohnya headset, ya, kita masukkan di laptop. Nah,
itu nanti kan muncul semacam kotak dialog. Di situ kotak dialog yang terkait dengan perangkat gadget diaktifkan seperti itu. Oke, nah baru masuk. Jadi apapun yang kita masukkan, apapun yang kita tambahkan itu diawasi. Seandainya Anda memasukkan katakanlah ini ya, memasukkan satu aplikasi kemudian menjalankan ada pesan kesalahan dan sebagainya. Nah, itu message-message yang muncul ini juga bantuan daripada sistem operasi. Nah, kemudian yang ketiga sebagai pengendali error yang terjadi pada komputer. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi seandainya kita mungkin sedang melakukan ini ya, rekaman atau live streaming seperti itu, kemudian terjadi masalah dengan kamera kita atau mungkin dengan mikrofon kita. Nah, mungkin nanti akan ada pesan yang muncul ya, noise atau apa gitu. Jadi kita sebagai user itu akan tahu, oh ini ada masalah dengan mikrofon saya, dengan kamera saya sehingga tidak kelihatan dan sebagainya. Nah, dia sebagai pengendali dari pesan-pesan yang muncul tadi. Kemudian mengatur sumber daya hardware, mulai dari printer, memori, DVD ROM, dan lain-lain. Nah, jadi kalau ingin masang perangkat printer pun kita harus sesuai sistem operasi dulu, diinstal dulu, kemudian kita setting dan sebagainya. Kemudian ini yang kita lihat dari fungsi dasar sistem operasi. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis sistem operasi. Nah, di sini untuk jenis sistem operasi dibedakan ada tampilan seperti ini ya. Jadi contohnya untuk single user, single tasking. Satu komputer hanya bisa digunakan untuk satu user saja. Dan hanya bisa dijalankan dalam satu program dan satu waktu. Semuanya serba single, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah DOS, Disk Operating System. Nah, berikutnya ada multi-user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, tapi satu user hanya dapat menjalankan satu program di satu waktu. Ya, contohnya adalah Novel Network. Ini contoh-contoh OS-nya ya, nama-nama OS-nya ya yang ada di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya single user multitasking. Satu komputer dipakai satu user dan dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Contohnya adalah Windows, Mac OS, dan lain-lain. Nah, berikutnya multi-user multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan banyak program aplikasi dalam satu waktu. Contohnya adalah Unix, Linux, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis sistem operasi. Berikutnya kita masuk ke macam-macam sistem operasi. Jadi di sini ada DOS, ada Windows, ada Unix, ada Macintosh, dan mungkin sistem operasi yang sekarang ya itu sesuai dengan versinya sudah mengalami perkembangan banyak sekali ya. Kalau dulu Windows itu mulai dari Windows 3.1.1 sampai sekarang itu sudah Windows berapa ini ya, 10 ya. Nah, di sini dengan berbagai perkembangannya. Ya, demikian juga dengan DOS, Unix, Macintosh seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari DOS dulu. Sistem operasi DOS adalah Disk Operating System, salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Untuk DOS sendiri dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Jadi mungkin Anda sudah tidak mengalami ya. Kalau yang dulu tuh kita kalau mau belajar sistem operasi tuh kita memasukkan disket dulu baru nanti masuk ke softwarenya. Ya, beberapa produk sampai saat ini itu ada DOS mulai dari versi 1 sampai dengan 6. Untuk versi 3 sendiri ini ada varian 31, 32, dan 33.
Nah, berikutnya perintah di dalam DOS itu dikenal ada dua, perintah internal dan perintah eksternal. Untuk perintah internal sendiri, artinya adalah perintah yang telah ada ketika memori komputer sudah berisi sistem operasi. Ya, jadi perintah-perintah ini sudah ada di dalam OS. Kemudian perintah eksternal, perintah yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah tersebut. Jadi membutuhkan file-file yang lain ya untuk bisa dijalankan. Nah, contoh dari perintah internal itu ada dir, copy, del, ren, type, from, mkdir, chdir, rmdir. Ya, dir ini untuk menampilkan list daftar file ya kalau untuk perintah dir. Ini fungsinya sama dengan Windows Explorer, jadi bisa menunjukkan semua file yang kita punya. Copy ini untuk mengcopy, del itu untuk menghapus, ren itu untuk mengganti nama. Ya, nah ini untuk membuat direktori. Kemudian perintah eksternal. Perintah eksternal sendiri ada label untuk memberi nama, tree itu untuk menunjukkan pohon direktori, list dari daftar file yang ada di dalam komputer, kemudian del tree itu untuk menghapus, disk copy, format ini untuk memformat ya. Anda kalau memformat itu berarti kan gambaran kita sebagai orang awam itu berarti hilang semua seperti itu. Itu sebetulnya di format ulang. Intinya itu di set dari awal lagi seperti itu. Nah, ini adalah contoh perintah di dalam DOS. Nah, kemudian berikutnya ada ini ya, ada Windows. Nah, untuk Windows sendiri, sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Semula sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Nah, untuk pemakaian OS ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3 pada bulan Mei 90. Itu baru mulai orang itu banyak yang atau interest untuk menggunakan Windows. Nah, keunggulan daripada Windows di sini, daripada DOS tadi yang dia itu secara tampilan itu serba tekstual semua, jadi kita ngapa-ngapain harus ngetik seperti itu ya. Nah, untuk keunggulan Windows ini tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan GUI, singkatan dari Graphical User Interface. Ya, jadi semuanya sudah serba grafis ya. Jadi misalkan kita ingin membuat lingkaran, ya tinggal diklik lingkaran, dragging ke tengah, kita bikin, ditentukan pojok tengah atau bagian mana kita bisa memperbesar lingkaran tersebut sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Beda dengan ketika pakai DOS, di mana untuk membuat lingkaran kita harus menentukan ukuran jari-jari ya terlebih dahulu seperti itu misalkan. Nah, kemudian adanya standarisasi proses, artinya user akan lebih mudah menggunakannya tanpa perlu menghafal. Jadi misalkan kita untuk menyimpan saja itu sudah ada tool gambar disket ya. Kemudian misalkan untuk ini ya mengedit saja atau mengubah atau mengcopy itu nanti juga gambarnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi di sini user itu lebih mudah untuk belajar, tidak perlu menghafal. Beda dengan DOS yang kita harus hafal perintahnya, mau ngapain, mau ngopi, perintahnya pakainya ini gitu ya. Tapi kalau untuk Windows nggak perlu, karena sudah dalam bentuk gambar-gambar atau tools yang kita bisa pilih dan siap dipakai. Nah, kemudian kemudahan proses, artinya dengan memakai sistem operasi ini, suatu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. Nah, ini kelebihan dari Windows. Nah, kemudian berikutnya investasi yang menarik. Artinya semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. Kemudian yang berikutnya fasilitas multithreading dan preemptive multitasking sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan.
Nah, ini berbeda dengan DOS. Kalau DOS tadi kan hanya satu program, satu itu saja yang berjalan. Tapi kalau untuk Windows ini bisa dijalankan secara bersamaan, ya. Ini yang kita lihat dari keunggulan daripada Windows. Nah, berikutnya ini beberapa poin yang ada di dalam Windows tadi. Kemudian berikutnya kita lihat dari sistem operasi mobile. Untuk sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software lain sehingga software lain dapat bekerja. Nah, ini kita bicara sistem operasi yang berbeda lagi, ya. Jadi dia melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung. Kemudian sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut. Contohnya seperti scheduling task, ya, kemudian keyboard, ada WAP, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Nah, ini adalah sistem operasi mobile. Nah, berikutnya ada iOS 4, ya. Jadi di sini sistem operasi Apple ini merajai sistem operasi mobile dengan menggunakan headset Apple yang cukup luas seperti iPhone, iPod Touch, dan iPad. Apple tidak mengizinkan OS untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multitask, elemen kendali interface terdiri dari slider, switch, dan tombol. Nah, ini kita bicara tentang iOS 4. Kemudian ada juga Android. Nah, di sini Android dengan logo uniknya yang mungkin disebut dengan istilah robot hijau begitu ya, sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android melesat dengan cepat. Mobile OS dari Google memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Aplikasi yang tersedia untuk Android juga sudah banyak sekali, sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi Android. Nah, ini kita bicara tentang Android. Ada juga Symbian, ya. Kemudian selain Symbian ini ada juga BlackBerry, ya. Kemudian ada juga Windows Mobile. Nah, ini cukup menarik ya di sini. Salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Ya, ini yang kita lihat. Kemudian penggunaan sistem operasi mobile ini kita bisa kategorikan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini kalau kita lihat yang cukup besar itu adalah Symbian, ya, 37% sendiri, diikuti oleh Android, kemudian Apple, RIM, dan yang lain. Nah, di sini daftar 5 mobile OS yang mempunyai pangsa pasar terbesar. Ini kita buatkan grafik seperti ini. Nah, ini tadi dari perkembangannya ya, OS ya. Kemudian kita lihat dari komponen utama sistem operasi. Di sini untuk komponen utamanya itu ada kernel, ada file, ada user interface. Nah, untuk kernel sendiri kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani berbagai macam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman dan terkendali. Ya, jadi kalau kita lihat kernel ini tugasnya paling banyak, paling sibuk ya. Kemudian untuk file dibentuk atau dijalankan oleh OS. File apapun itu, bisa file sistem, bisa file berkas ya. Kemudian user interface, interface yang menjadi sarana interaksi antara user dan komputer. Ya, jadi di sini ada interface interaksi antara user dan komputer itu ada. Nah, kemudian bentuk umum user interface
itu untuk command line, kalau pakai DOS itu tampilannya seperti ini. Jadi semuanya serba teks, tidak ada gambar sama sekali, ya. Sedangkan untuk yang berbasis graphical user interface itu tampilannya grafis, penuh dengan gambar, memudahkan kita untuk belajar dan tidak perlu menghafal. Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai kernel. Kategori untuk kernel di sini dibedakan ada 4, ya. Jadi ada monolitik kernel, ada mikrokernel, ada hybrid, ada exokernel, ya. Ini yang kita lihat dari 4 poin kategori kernel. Untuk kernel monolitik sendiri ini langsung mengacu atau menuju pada softwarenya. Sedangkan mikrokernel itu dia menuju ke server software. Ya, kemudian untuk hybrid sendiri itu kernel dalam server di sini kemudian masuk ke aplikasi. Sedangkan exokernel itu masuk ke library dulu, kemudian baru masuk ke aplikasi. Ini kumpulan program yang membentuk sistem. Nah, sekarang kita sampai pada kuis, ya. Jadi pada setiap materi yang saya berikan nanti akan ada kuis yang saya berikan. Maksud diberikannya kuis ini untuk melihat seberapa dalam pemahaman Anda dari materi yang saya berikan, ya. Ada 5 pertanyaan pada kuis kali ini. Jika Anda memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, nanti bisa menjawab. Yang pertama, jelaskan pengertian sistem operasi secara umum. Mintanya secara umum, ya. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam sistem operasi. Ya, yang ketiga, sebutkan 2 jenis perintah di dalam sistem operasi. 2 jenis perintah, ya. Kemudian sebutkan 2 fungsi dasar sistem operasi. Yang kelima, sebutkan 2 keunggulan Windows. Nah, silahkan nanti untuk kuis ini bisa Anda jawab di channel YouTube, ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita melakukan perkuliahan secara online. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan tadi, dalam saya memberikan materi mungkin ada hal atau banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap menjawab kuis di channel YouTube. Dan jangan lupa untuk melakukan login di Siakat untuk absensi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.